Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kisi-kisi instrumen ya. Dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana ragam penilaian, bagaimana cara melakukan penilaian. Untuk yang pertama yang harus dipahami adalah prinsip-prinsip penilaian. Jadi penilaian itu harus memahami 7 prinsip. Yang pertama, penilaian itu harus valid ya. Valid itu artinya dia terukur. Uh, Harus sesuai antara indikator indikator soal dengan butir soal yang akan dibuat sebagai item soal. Nah, oleh karena itu pada pertemuan sebelumnya saya telah menugaskan kepada mahasiswa untuk mempelajari pembuatan atau cara menyusun indikator yang diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian soal juga harus edukatif, artinya harus mampu mendidik dan dapat memotivasi siswa. Beberapa kasus tentang penilaian yang tidak edukatif, misalkan pada beberapa waktu lalu di ujian nasional tingkat SD itu penilaian tidak boleh mengandung unsur sara. Ya, pada waktu itu kita ingat ya bagaimana ada pledge soal yang butir soal dalam ujian nasional yang cenderung melecehkan ras tertentu. Kemudian butir soal juga harus objektif, artinya dia mampu mengukur dengan nilai yang sesungguhnya. Dan yang keempat adalah harus transparan, ya, terbuka untuk siapa saja. Yang kelima itu harus berkesinambungan, terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran. Yang keenam adalah harus komprehensif atau menyeluruh, dan dilakukan dengan berbagai cara untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir harus bermakna. Jadi butir soal itu harus mudah dipahami, bermanfaat, mempunyai arti, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya tentang macam-macam penilaian. Penilaian ini dapat kita kategorikan pada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu penilaian tes dan juga non-tes. Penilaian tes itu dapat dikategorikan sebagai tes tulis atau objektif, esai, dan juga non-tulis. Ini bisa dilakukan melalui pengamatan, nama instrumennya itu adalah lembar observasi, kemudian juga lisan, ini bisa dilakukan melalui wawancara, kemudian skala sikap, ini biasanya bersifat inventory dengan menggunakan skala Likert, dan yang terakhir adalah eksperimen. Selain dari tes, penilaian juga dapat dilakukan melalui non-tes seperti portofolio. Portofolio itu semacam masterpiece dari peserta didik yang dibuat. Misalkan peserta didik di setiap pertemuan pembelajaran itu melakukan karya-karya yang telah dibuat selama pembelajaran itu dibuat dalam bentuk clipping. Kemudian dikumpulkan dan itu nantinya akan menjadi sumber penilaian sejauh mana karya-karya yang telah dibuat oleh peserta didik. Kemudian non-tes juga dapat dilakukan oleh penilaian performance atau kinerja. Penilaian performance atau kinerja ini dilakukan manakala peserta didik melakukan untuk melakukan penilaian yang sifatnya psikomotorik ya. Kemudian project dan juga produk ini biasanya disatukan ya. Project dan produk ini karena yang diukur nantinya adalah produknya dan juga prosesnya. Jadi project itu biasanya akan menghasilkan produk. Nah, produk itu yang dalam penilaian project itu nantinya akan diukur hasil dari outputnya. Produknya itu kalau misalkan dulu saya pernah melakukan penilaian tentang produk itu tentang pembuatan media pembelajaran. Dari media pembelajaran itu nanti akan dilihat sejauh mana kreativitas yang dibuat oleh siswa. Misalnya kalau misalkan media pembelajaran tersebut baru dan memang belum ada yang membuat sebelumnya, berarti itu poinnya paling tinggi. Kemudian jika alat itu ada tetapi hasil modifikasi dari alat sebelumnya itu poinnya lebih rendah dari yang sebelumnya, sampai pada tingkat imitasi yang paling rendah. Sebagaimana pada indikator yang ada di dalam penilaian sikap dan juga psikomotorik afektif dan juga psikomotorik. Kemudian ada beberapa kaidah yang harus dipahami sebelum kita membuat soal. Yang pertama adalah kaidah penulisan soal secara umum yang bagian A itu adalah petunjuk pengertian dan rumusan soal harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, rumusan soal harus sesuai dengan indikator. Jadi jangan sampai indikatornya mengukur apa, soalnya mengukur yang lain. Jadi kesesuaian antara indikator dengan butir soal itu harus terpenuhi. Biasanya untuk memastikan ini dilakukan yang namanya content validity atau validitas konten. Dengan melakukan expert judgment atau validasi kepada ahli untuk melihat kesesuaian antara indikator butir soal dengan rumusan soalnya. Yang ketiga adalah butir soal itu tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ya, jangan sampai ketika butir soal yang ada di nomor 2 itu menjadi bahan
atau misalkan menjadi kunci jawaban bagi butir soal yang selanjutnya. Yang keempat adalah rumusan soal tidak boleh mengandung petunjuk kepada kunci jawaban ini seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kita merumuskan soal, jangan sampai di butir soal pertanyaan itu, ini terutama untuk yang pilihan ganda, jangan sampai di pilihan ganda itu butir pertanyaan yang kita buat itu mengarah pada salah satu kunci jawaban. Yang bagian E itu materi soal harus sesuai dengan jenjang, jenis pendidikan atau tingkatan kelas. Dan yang terakhir adalah rumusan soal harus mempertimbangkan tingkat kesulitan soal. Jadi berdasarkan tingkat kesulitan soal, nanti kita akan melihat, mengukur bagaimana indeks kesukaran suatu butir soal. Pada pertemuan nanti setelah kita memahami bagaimana cara pembuatan soal, kita akan mengukur atau melakukan pengembangan butir soal. Pengembangan butir soal ini dimulai dari pengembangan validitas konten dengan mengecek antara kesesuaian indikator dengan rumusan butir soal, kemudian juga mengecek validitas konstruk, di mana melihat korelasi antara item soal, nilai total item soal dengan konstruk yang dipersoalkan. Dan yang terakhir adalah melihat reliabilitas. Reliabilitas itu adalah mengecek tingkat konsistensi dari jawaban peserta didik. Jadi ketika butir soal itu ditempatkan pada setting penelitian yang lain atau setting kondisi yang lain, itu akan menghasilkan yang sama. Kita ambil contoh tentang alat ukur yang harus divalidasi atau harus memenuhi kaidah-kaidah, misalkan ketika kita menggunakan alat timbangan ya. Alat timbangan yang tidak terkalibrasi atau misalkan dia tidak tervalidasi atau tidak memenuhi kaidah dari hakikat pengukuran, tentu akan memunculkan yang namanya miss dari pengukuran itu sendiri. Misalnya ketika anak A yang seharusnya berat badannya sama, kemudian diukur dengan timbangan yang timbangannya agak error, yang harusnya dia berat badannya 20, misalkan karena tidak dikalibrasi menjadi 40 misalkan. Yang meningkat itu bukan karena berat badannya, tetapi karena timbangannya rusak. Artinya kesalahan dari pembuatan butir soal atau misalkan alat ukur itu di sana, baik alat ukur penelitian ataupun alat ukur yang lainnya, itu perlu memenuhi kaidah dari kalibrasi itu. Jadi harus sesuai, harus mengukur apa yang mau diukur, kemudian yang kedua itu harus konsisten dengan jika ditempatkan pada setting penelitian yang berbeda. Selain daripada itu, item soal juga harus memenuhi yang namanya indeks kesukaran dan juga daya pembeda. Suatu item itu yang baik, dia dari keseluruhan butir soal memiliki item yang memiliki indeks kesukaran sedang, memiliki item indeks kesukaran tinggi, dan item yang rendah. Kemudian distribusinya biasanya dari item tinggi dan rendah ini memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan item soal yang memiliki jumlah yang sedang. Jadi proporsinya yang sedangnya lebih banyak. Kalau misalkan kita punya 10 butir soal, kemudian kita ukur indeks kesukarannya. Nah, item yang baik itu dia terdiri dari 2 butir soal yang memiliki daya pembeda rendah, dan 2 butir soal yang memiliki indeks kesukaran rendah, dan 2 butir soal yang memiliki indeks kesukaran yang tinggi. Dan sisanya itu 6 butir soal dia harus memiliki indeks kesukaran yang sedang. Sehingga apa fungsinya indeks kesukaran itu adalah untuk membedakan bagaimana untuk melihat tingkat kesukaran dari suatu butir soal. Jadi kalau misalkan item soal yang terlalu rendah tingkat kesukarannya, artinya siswa yang memiliki kategori rendah itu tidak akan terbedakan. Nanti akan berhubungan dengan daya pembeda. Kemudian jika soalnya terlalu sulit, tentu itu akan menyulitkan, atau mungkin bahkan probabilitasnya akan memunculkan semua siswa itu tidak mampu menjawab suatu soal. Kemudian yang terakhir adalah daya pembeda. Jadi item juga harus mampu memiliki daya pembeda. Jadi kemampuan item dalam membedakan siswa yang memiliki kategori atau siswa yang ada di dalam kelompok rendah, kelompok tinggi, dan kelompok sedang. Itulah yang disebut dengan daya pembeda. Kalau misalkan dalam item respon teori, kita akan mengenal yang namanya analisis, salah satunya adalah analisis mini-step dengan RAS ya. Itu akan jika kita melakukan analisis itu, kita mampu membedakan bagaimana kualitas suatu soal, daya pembedanya. Apakah daya pembedanya mampu membedakan siswa ke dalam berapa kelompok. Semakin banyak kelompok yang dibedakan oleh suatu soal, item soal itu akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan item soal yang hanya sedikit membedakan antara kelompok siswa yang ada di suatu populasi. Yang kedua adalah kaidah penulisan soal pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah pilihan jawab harus homogen dan logis. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita lihat ya beberapa kuis yang ada di televisi, itu benar-benar tidak homogen antara pilihan A dengan pilihan yang C. Misalkan ada pertanyaan dalam kuis itu yang menyebutkan bahwa
Apakah yang digunakan untuk mengukur panjang, misalkan? A, pilihannya penggaris, yang B, traktor. Nah, itu kan pilihannya tidak homogen. Secara orang yang tidak paham tentang hal tersebut pun itu bisa menjelaskan. Kalaupun mau melakukan pertanyaan seperti itu setidaknya pilihan soal itu harus sama. Di mana item-item soal itu harus memilih. Kalau misalkan tadi yang dipertanyakan adalah pengukuran, berarti item-item di opsi itu semuanya harus pengukuran. Misalkan A, penggaris, B, tentang timbangan, kemudian C, termometer, dan alat ukur yang lainnya. Itu kalau semuanya itu yang di opsi itu alat ukur, berarti yang lain juga harus alat ukur. Kemudian juga soal harus hanya ada satu jawaban yang paling benar. Jadi jangan sampai ada jawaban yang memiliki dua jawaban yang benar dalam satu soal itu. Yang ketiga itu pokok soal harus dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas. Yang terakhir adalah pokok soal jangan memberi petunjuk ke kunci jawaban. Jadi di kunci jawaban seperti apa, petunjuknya seperti apa. Ini adalah beberapa indikator butir soal yang disajikan kemudian dalam bentuk soalnya. Ini soal-soal di indikator yang sudah disesuaikan dengan soalnya. Indikatornya disajikan data gaya dengan perpindahan. Siswa dapat menentukan usaha yang dihasilkan. Balok dikenai gaya 10 neutron sehingga berpindah 2 meter. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada balok. Nah, kemudian yang kedua, disajikan gambar balok yang dikenai 2 gaya berlawanan. Siswa dapat menentukan usaha yang dilakukan sistem gaya tersebut. Jika benda berpindah sejauh 2 meter, berapakah usaha yang dihasilkan kedua gaya tersebut? Ya. Jadi, di mana indikator itu harus sesuai dengan item soalnya. Nah, kemudian di sini disajikan beberapa contoh butir soal dari satu indikator. Indikatornya adalah menjelaskan cara membuat magnet. Pertanyaannya, yang pertama misalkan jelaskan cara membuat magnet. Yang kedua, jelaskan 3 cara membuat magnet. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, soalnya ini lebih pilih yang mana jika disajikan soalnya. Kalau misalkan soal yang pertama, jelaskan cara membuat magnet. Artinya, jika kita disajikan ya 5 orang siswa yang menjawab soal tersebut, kemudian ada satu siswa yang menjawab satu, soal siswa kedua menjawab dua, siswa ketiga menjawab tiga, siswa keempat menjawab empat, dan seterusnya. Bagaimana cara kita melakukan penilaiannya? Mana indikator dan semua jawabannya benar. Siswa mana yang harus diberikan nilai 100 dalam jawaban tersebut atau dikatakan benar lah memenuhi nilai maksimalnya. Siswa yang mana? Karena kita tidak ada indikatornya untuk pertanyaan pertama ini. Berbeda dengan indikator pertanyaan yang kedua. Jelaskan 3 cara membuat magnet. Berarti kita tahu jika dia menyebutkan 3 dan tiga-tiganya benar, berarti itu jawabannya kita kasih poin misalkan untuk soal tersebut 100. Jika hanya 2 berarti dipotong saja. Berarti 100 dibagi 3. Ya berarti sekitar berapa ya? 100 dibagi 3 itu berarti satu soal itu kan cuma 30 ya, 33 lah. 33 berarti kalau misalkan cuma menjawab 2 cuma 66. Kalau menjawab 1 cuma 33 gitu. Kalau misalkan kita punya indikator yang memiliki apa ya namanya batasan gitu dalam menentukan jawaban yang tepat. Ya, selanjutnya tentang tes pilihan ganda, ini ada beberapa kaidah yang harus dipahami. Soal harus sesuai dengan indikator, tadi juga sama dengan tidak jauh berbeda, baik itu pilihan ganda maupun esai ya sama ya. Indikator dan soal itu jangan sampai saling berjauhan. Jadi item soal itu, gimana cara kita membuat item soal itu berdasarkan pada indikatornya. Indikatornya apa, mengukur apa, berarti item soalnya itu harus mengukur hal tersebut. Kemudian yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal sebaiknya tidak mengandung pernyataan yang bersifat negasi, apalagi negasi ganda. Kata negasi itu adalah ingkaran, berarti jangan sampai soal yang kita buat itu mengandung kata negasi yang beda, yang sama dalam satu kalimat. Misalkan kata tidak dan bukan ada dalam satu kalimat, itu akan sangat membingungkan. Walaupun kita menggunakan kata negasi itu biasanya satu kalimat itu wajarnya cuma satu. Ya. Dan jika kita menggunakan kata negasi, biasanya dalam item soal itu sudah menggunakan ada tanda bold ataupun di italic. Kemudian stem soal sebaiknya bukan kalimat hanya, bahasa yang digunakan harus komunikatif dan tidak bermakna ganda, jangan gunakan bahasa yang berlaku tempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Jadi soalnya harus memiliki tingkat pemahaman, kira-kira bisa dipahami oleh orang banyak jika kita ingin menggunakan soal tersebut secara nasional. Oke, itu bisa dipelajari ya untuk yang ini, silahkan. Kemudian untuk yang selanjutnya, jadi dalam item soal ini, indikatornya adalah siswa dapat menentukan objek kalimat. Berarti ya opsi-opsinya harus ada objeknya ya. Harus bisa mengarah kepada harus mengukur tentang objek kalimat. Kita perhatikan ya. Ayah sedang membaca majalah di ruang depan.
Jenis kata objek kalimat di atas adalah, ini agak membingungkan ya, ayah di sini sebagai subjek, kemudian sedang membaca itu sebagai kata kerjanya, kemudian majalah di sini sebagai objeknya, kemudian ruang depan itu sebagai keterangannya. Harusnya kalaupun mau mempertanyakan soal ini, berarti kata majalah dalam kalimat di atas berperan sebagai kata titik-titik A keterangan, B benda, C sifat, D kerja misalkan. Ini adalah yang saya tampilkan di sini adalah soal-soal yang memiliki kekeliruan ya. Jadi jangan sampai nanti soal-soal ini diikuti atau menjadi petunjuk sebagai pembuatan soal. Justru soal-soal yang salah ini menjadi acuan bagi kita untuk membuat soal-soal yang atau misalkan kita tidak membuat soal-soal yang seperti ini. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Sebuah homogen dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil terlihat patah seperti gambar. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa A. Pembiasan cahaya, B. Perambatan cahaya, C. Penguraian cahaya, D. Penguapan air. Di sini opsi tidak seragam ya. Kalau misalkan yang di atas semuanya itu cahaya, yang di akhir itu adalah air. Jadi setiap butir soal itu harus sejajar, harus setara. Jadi ini adalah salah satu contoh soal yang tidak memiliki, yang pilihan jawabannya tidak homogen dan logis. Kalau misalkan yang pertama tadi, ini adalah contoh soal yang indikator dan soalnya itu tidak sesuai. Indikatornya mengarah pada objek kalimat, tetapi soal atau pertanyaannya tidak mengarah ke arah sana. Dan yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Hati yang bersih mempunyai arti A. Selalu gembira, percaya diri sendiri, tidak ada niat jahat, memelihara kejujuran. Nah, berarti kan di sini jawabannya adalah C dan D. Jangan sampai kunci jawaban ini siswa yang menjawab C dan D benar. Oke, ini yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. What did Ratih do in the hospital yesterday? Ratih walk in the hospital. I'm sure she is. Ini apa ya yang rancunya? Ratih itu pergi ke rumah sakit kemarin. Ratih bekerja di rumah sakit. Orang yang ke rumah sakit itu, dia bisa saja sebagai perawat, bisa saja sebagai dokter, bisa saja sebagai pasien, bisa saja sebagai OB gitu ya, atau misalkan tenaga kebersihan gitu, tenaga pembersih di sana. Jadi soal yang ada di sini, kalau misalkan mau bertanya, mau ditanyakan ini tidak jelas yang ditanyakannya itu, karena di dalam petunjuk soal ini, orang yang datang ke rumah sakit, profesinya bisa siapa saja, belum tentu dia sebagai dokter atau perawat saja. Ini adalah contoh soal yang tidak jelas dan tegas. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Misalkan ini, pada peristiwa G30 SPKI tahun 65 banyak jenderal yang tewas yang kita sebut pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi adalah pahlawan yang gugur dalam. Nah, di sini ada kalimat pengantar yang sebenarnya tidak perlu dan akan lebih baik jika pada kalimat pertama ini dihilangkan. Jadi langsung pertanyaannya pahlawan revolusi adalah pahlawan yang gugur dalam. Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini kan cuma recall ya, cuman indikatornya paling sampai C1 atau C2 ya, mengingat atau memahami saja. Paling mentok sampai C2. Jadi tidak perlu pengarah pada butir soal yang atau item pernyataan yang terlalu panjang. Jadi langsung saja item soal harus dirumuskan secara jelas. Selanjutnya, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Apa di sini petunjuknya? Disajikan kalimat, di sini adik dibelikan baju, kemudian di toko-toko ramai, objek kalimat di atas itu adalah gitu ya. Ya, kemudian di bagian atas ini sudah diberi tanda O gitu. Berarti kan udah diketahui ya objek kalimat di atas adalah ya berarti baju baru gitu. Jadi jawabannya gitu. Itu adalah contoh soal yang memberikan petunjuk. Jadi jangan sampai membuat soal seperti itu. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negasi ganda. Tadi kan saya bilang kalau misalkan kalimat negasi itu biasanya ditanda bold atau cetak miring atau bisa dua-duanya di bold dan cetak miring. Di sini contohnya ya yang di bold dan cetak miring. Penggunaan kata depan pada kalimat di bawah ini tidak benar kecuali udah ini kalau misalkan mau seperti ini seharusnya penggunaan kata depan pada kalimat di bawah ini yang salah.
Atau misalkan penggunaan kata depan yang ada pada kalimat di bawah ini yang benar adalah, kan itu kan, tidak benar kecuali, berarti kan benar. Ini negasinya ganda. Kalau misalkan mau dikasih, ya usahakan hanya satu saja. Jadi akan membingungkan nanti. Selanjutnya panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi jangan sampai ada pilihan ganda yang lebih panjang dibandingkan dengan pilihan ganda yang lain, sehingga itu akan lebih mencolok. Gitu. Bisa menjadi mencolok salah atau mencoloknya benar. Nah, contohnya di sini adalah kaitan butir soal yang panjang dan itu menjadi kunci jawabannya. Faktor-faktor yang diperlukan dalam fotosintesis adalah A. Karbon dioksida dan air, B. Karbon dioksida dan klorofil, C. Klorofil dan cahaya matahari, D. Karbon dioksida, air, klorofil dan cahaya matahari. Ya udah, itu kan menjadi kunci jawaban dan itu menjadi butir soal yang mencolok. Gitu. Selanjutnya, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas adalah salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Itu memang ini masih sering kita temui ya, jawaban-jawaban seperti ini ketika mungkin para penulis soal agak kebingungan mencari opsi lain yang homogen. Ya. Ini sebenarnya masih agak sering ya ditemukan. Ini tingkat kesalahannya tidak terlalu besar kalau misalkan untuk yang ini. Sebenarnya masih sah-sah aja dalam ujian nasional pun atau dalam soal-soal yang terstandar pun ini masih ditemukan untuk jawaban-jawaban yang seperti ini. Tapi usahakan untuk hal-hal yang seperti ini dihindari. Selanjutnya adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka. Waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya kronologis waktunya. Jadi kalau misalkan nanti kalian membuat opsi pilihan ganda yang angka sifatnya atau kuantitatif, itu usahakan pilihan itu dibuat dari yang rendah ke yang tinggi. Atau yang tinggi ke yang rendah. Pokoknya semuanya harus sistematis dan berurutan. Jangan sampai 10, 4, 5, 8. Ya, lebih baik 4, 5, 8, 10. Kemudian ketika ada soal gambar grafik, tabel, diagram, dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Gambar di atas menunjukkan kedudukan matahari, bulan, dan bumi. Peristiwa yang sedang terjadi adalah, kalaupun misalkan mau dikasih gambar, ini harus masuk ke dalam bagian soal ya. Misalkan perhatikan gambar satu berikut ini mengenai peristiwa atau posisi tentang kedudukan matahari, bulan, dan bumi. Pertanyaannya, peristiwa yang terjadi pada gambar satu adalah, nah, itu kan lebih baik jika seperti itu. Jadi di atasnya itu disajikan dulu tentang prolog ya, keterangan tentang soal itu akan menyajikan seperti apa. Selanjutnya, ketika terjadi bencana banjir di desa tetangga, Pak Ahmad turut menampung korban bencana banjir. Hal tersebut merupakan perwujudan sikap ini contoh soal yang menurut saya masuknya kurang jelas gitu ya. Kenapa? Karena sikap dari membantu tentang bencana banjir ini bisa masuk ke semuanya. Tenggang rasa bisa masuk. Itu adalah rela korban, tolong menolong, saling menghormati juga bisa masuk. Kemudian gambar ini tidak masuk ya. Ini gambar yang tidak masuk ke dalam bagian soal. Bagian awal tadi kalau misalkan kita mau masukkan soal harus diberikan arahan dulu. Perhatikan gambar tentang Pak Ahmad yang membantu tetangganya yang sedang mengalami bencana banjir. Baru pertanyaannya, hal yang diperlihatkan Pak Ahmad pada gambar di atas merupakan perwujudan sikap. Itu akan lebih baik jika soalnya berbunyi seperti itu. Selanjutnya, butir soal yang bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Misalkan pertanyaan pertama, zat yang diperlukan untuk proses pembakaran adalah, kuncinya adalah oksigen. Nah, kemudian berapa persen zat yang merupakan jawaban soal nomor 1 di atas terdapat di udara sekitar kita. Jadi jangan sampai kita membuat pertanyaan dari nomor 2 ini diambil berdasarkan soal nomor 1 gitu. Jadi kalau misalkan jawaban yang 1 salah, otomatis yang 2 juga akan salah. Itulah kenapa nggak boleh membuat soal yang bergantung pada pilihan atau pada jawaban yang soal sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah butir soal yang tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fikri punya duit. Nah, harusnya Fikri mempunyai uang 20.000. Daun Maulana memiliki uang 15.000. Mereka ingin beli, ya, itu juga yang aneh ya. Mereka ingin membeli bola voli dengan harga 30.000. Sisa uang hasil pembelian dari bola voli tersebut adalah sebesar, gitu kan. Itu yang lebih baik jika sisa duit mereka adalah itu bukan merupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik.
Selanjutnya, soal menggunakan bahasa yang berlaku di setiap tempat. Tanaman gedang ya. Gedang itu kan tidak semua orang tahu gitu gedang, atau mungkin di dalam setiap daerah juga bisa berbeda-beda. Kalau misalkan gedang di daerah saya pepaya, atau mungkin di daerah lain mungkin bisa beda gitu kata gedang itu. Jadi usahakan menggunakan kata atau bahasa yang berlaku di setiap tempat dan maknanya sama di setiap tempat tersebut. Nah, kemudian soal yang menggunakan bahasa yang komunikatif. Ini adalah contoh yang tidak komunikatif. Bentuk simpel pecahan 14/49 adalah harusnya soalnya apa ya, penyederhanaan dari atau bentuk sederhana dari pecahan 14/49 adalah itu kan lebih lebih baik soal seperti itu, tidak bentuk simpel. Kemudian pilihan jawaban jangan mengulang kata frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Jadi kalau misalkan dalam soal itu ada kalimat yang sama, itu biasanya disimpan di atas gitu ya. Ketika gunung itu meletus, bagian penduduk di sekitar mulai mengungsi. Kata mengungsi berarti pergi menyelamatkan diri ke tempat yang titik-titik sejuk, jauh, dekat, aman. Jadi pilihannya itu lebih lebih singkat nantinya. Kemudian untuk pembuatan soal ini biasanya kita membuat seperti ini ya. Ini bolehlah nanti kita ubah-ubah ya sedikit soal-soalnya. Nanti saya buatkan formnya untuk kisi-kisi, silahkan kita nanti akan diskusikan. Kemudian soal-soal nanti yang dikumpulkan dalam bentuk indikator, kita akan usahakan buat atau saya tugaskan buat dalam bentuk soalnya, baik itu soal dalam bentuk pilihan ganda ataupun esai. Kemudian untuk yang afektif ini nanti ya, jadi nanti pilih dulu soal-soal yang kognitif, yang soal yang kognitif itu dibuat dalam bentuk soal satu indikator minimal terdiri dari satu butir soal. Kalau misal dan itu harus sesuai jenjangnya. Jadi kalau misalkan indikatornya mengukur C1, nanti butir soalnya juga harus mengukur pada C1 gitu. Kalau misalkan butir indikatornya C3, jangan sampai mengukurnya ke C2, harus ke C3 lagi. Kecuali dalam indikator tersebut ada dua soal, yang satu C2, yang satu C3. Itu boleh. Kalau misalkan lebih tinggi indikator soalnya mengukur pada C3, tetapi kita ya sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh, harus sesuai lah, harus sesuai, kita usahakan sesuai dulu. Pokoknya apa yang dibuat di indikator soal, jenjangnya kemarin kan sudah ada indikator soal, indikator pembelajarannya seperti apa, jenjangnya apa. Dan nanti ditambah kolom selanjutnya tentang butir soal. Nah, nanti butir soal itu boleh dalam bentuk PG atau esai, itu khusus untuk yang kognitif dulu ya. Nanti jadi tugas itu akan berlanjut, pembuatan indikator itu akan berlanjut dan akan sampai pada pembuatan butir soal di setiap jenjang yang telah dimasukkan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita agendakan untuk ketemu dan diskusi pada hari Kamis sesuai dengan jadwal. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.